Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Bapak Kepala Man Sumenep nggih. Ya, Sudah lama Bapak di Sumenep, di Man Sumenep? di Sunda baru 6 bulan. Oh ya Allah ya Rahman ya Rahim. Baru 6 bulan ya. Jika di papan nama Bapak Kiai Haji Zaini Muhsin Iya. gitu kan. Alhamdulillah. Nah, mohon maaf Bapak, nama saya Muhammad Ali Wafa. Kebetulan saya sebagai mahasiswa S3 dengan prodi Pendidikan Agama Islam di Universitas Kiai Haji Abdul Halim Pacet, Mojokerto. Ya, Kami datang ke Sumenep ini karena kami dapat mandat untuk mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas akhir disertasi saya yang berkaitan dengan tugas Bapak. Dalam ini kami punya tema digitalisasi pembelajaran Al-Quran Hadis dalam meningkatkan prestasi peserta didik di Madrasah Alia Negeri Sewilker Madura, termasuk yang Bapak pimpin. ya, Dalam konsep ini kami bagi 3 Bapak. Jadi kami mohon masukan dan sekaligus jawaban-jawaban terkait dengan penelitian ini, karena kami membuat dalam penelitian itu ada 3 fokus Bapak. Yang pertama terkait dengan konsep digitalisasi sendiri, yang kedua implementasinya pelaksanaan digital itu, yang ketiga dampak dan kendalanya. Alhamdulillah Bapak sehat? alhamdulillah. Sehat alhamdulillah Pak, mudah-mudahan terus sehat Bapak nggih. Amin. Ya, Pak Yai, saya ini mungkin barangkali Bapak dapat menjelaskan visi misi yang Bapak pimpin di Man Sumenep ini. Seperti apa Pak visi misi yang Bapak ketahui? Ya, jadi visi misi di Sunda ini mengacu kepada visi misi tahun periode 2021 sampai 2025. Ya. Kemarin sudah ditetapkan bahwa visi Sunda itu terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu, berakhlak karimah, berprestasi, berkreasi dan berwawasan lingkungan. Sedangkan misi dari lembaga ini itu lebih fokus itu kepada pemberdayaan potensi untuk mencapai prestasi, mencapai berkreasi dan juga berwawasan lingkungan pada tingkat sekolah. Nah, di antara misi kalau yang berprestasi ini kita sudah mulai tahun 2024 kita sudah mengembangkan sistem pembelajaran di madrasah ini, itu sudah berbasis digital. Oh, ada di poin keberapa kira-kira Pak? Itu Untuk misinya? Ya, itu di poin ke-7. Yaitu itu disebutkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan IT atau internet itu ke dalam proses pembelajaran. Oke. Jadi tidak hanya fokus kepada pembelajaran Quran hadis, tapi semua. Oh baik. Jadi semua mata pelajaran di kelas pembelajaran sudah harus memanfaatkan Jadi IT. secara menyeluruh Pak ya, pelaksanaan digital itu kepada seluruh mapel gitu. Baik Bapak, jadi kami minta konsep secara umum berkaitan dengan digital ini, bagaimana konsep digitalisasi pembelajaran yang Bapak pimpin. Konsep secara umum ya kayak yang sampaikan barusan itu, bahwa pembelajaran sudah masuk kepada seluruh mapel yang ada di Man Sumenep. Barangkali konsep digitalisasi seperti apa Bapak yang Bapak pimpin? Iya, jadi tahun 2024 kemarin kami sempat juga masuk di pembangunan zona integritas. Oh iya. Di mana di pembangunan zona integritas itu kita sudah mulai berinovasi. Iya. Yaitu bagaimana semua pelayanan yang ada di Madrasah Alia Negeri Sumenep itu sudah berorientasi memanfaatkan TI atau sudah berorientasi kepada digital. Jadi semua layanan baik persuratan, layanan yang dibutuhkan di masyarakat bisa dilaksanakan secara online. Nah, untuk mendukung itu juga di pembelajaran itu juga begitu. Jadi setiap kelas kita pembelajaran sudah kita arahkan, guru mau tidak mau, tapi karena sudah diarahkan papannya sudah kita menggunakan papan yang ada
yang sebagian papan digital, ada yang sebagian menggunakan televisi. Itu mau tidak mau dia dulu tergiring juga terus memanfaatkan itu. Gitu. Jadi itu. Jadi sampai sekarang kita sudah kalau kelas-kelas yang sudah ada dari 39 kelas, 50% kita sudah ada media elektroniknya. Mungkin berarti ini kegiatan konsep digitalisasi sudah menyeluruh Pak Pegina. Terkait dengan dukungan Bapak selaku Kepala Madrasah, dukungan digitalisasi ini di bidang kurikulum kayak apa Bapak? Kalau di kurikulum itu kita juga karena sudah di kelas sudah ada perangkat yang mendukung digitalisasi, kita kepada di kurikulum itu kita sudah seperti modul belajar sudah kita harapkan sudah menggunakan modul belajar yang progres dan mengirim juga kepada teman-teman guru juga harus kita fasilitasi bisa membuat PPT sendiri, bisa memanfaatkan media itu, bisa membuat game, bisa membuat kuisis, bisa membuat video, dan itu menjadi bahan ajar digital yang kita itu ya. Kalau dukungan Bapak Kepala Madrasah terkait dengan kepada bidang kesiswaan dalam rangka mendukung program digitalisasi ini, kira-kira kiat yang Bapak lakukan apa? Di kesiswaan kita juga sebenarnya banyak yang kita fasilitasi kegiatan-kegiatan digitalnya. Absen sudah menggunakan digital. Kemudian juga fasilitas-fasilitas kita penuhi. Kita bahkan juga ada ekstra kurikulernya yang berbasis digital, seperti keterampilan yang kita miliki, dalam media, desain grafis, banyak. Dan kegiatan-kegiatan OSIM juga tugas ini kita fasilitasi juga. Semua persyaratannya sudah kita sediakan laptop, kita sediakan printer juga untuk siswa. Berjasa memanfaatkan kegiatannya. Jadi kalaupun dalam proses sekarang cuman karena antar lembaga itu itu masih belum punya kewenangan sendiri persyaratannya, ini semua kan persyaratan itu harus melalui dari kegiatan biasa. Iya Bapak. Selanjutnya Bapak selaku Kepala Madrasah, di mana dukungan Bapak terkait digitalisasi ini di bidang sarana prasarana yang sudah disiapkan apa saja Bapak? Sarana prasarana yang dilakukan. Kalau sarana prasarana semua kelas ini sudah terjaring dengan jaringan internet. Semuanya. Oke. Ada beberapa MBBS mungkin Bapak bisa memahami. Nah, itu yang saya bagian IT ya. Mungkin itu. 500. Nanti kita status dengan tenaga tenaga yang Jadi kita banyak Pak di sini. Jadi kalau jaringan komputer sudah kita jaringan. Bahkan komputer ada berapa? Komputer banyak. Komputer 100 satu. Saya tidak tahu persis. Berapa labnya ada? Satu lab komputer besar. Itu kemarin dapat dari SBSN. Makanya kalau laptopnya beli Pak. Ada ruang digital khusus Pak pembelajaran? Ada. Ada berapa Pak? Ada 2 sebenarnya. Ya. Cuman karena kita ada ruang yang masih dalam bentuk renovasi, jadi tidak udah bagus. Untuk dukungannya Bapak sebagai Kepala Madrasah terkait dengan digitalisasi pembelajaran ini di bidang kehumasan Bapak. Jadi kan ini supaya masif dapat dilaksanakan, kira-kira di bidang kehumasan itu dukungannya kayak apa? Kita memfasilitasi humas itu bahwa setiap kegiatan yang ada di Madrasah itu sudah harus terpublis ya melalui medsosnya kita. Melalui medsosnya. Jadi kita sudah ada di sini ekstra jurnalistik yang jadi pembina dengan anak-anak itu setiap kegiatan dia sudah diliput kemudian dipublis. Bahkan anak-anak ini di ekstrakurikuler jurnalistiknya dia juga sudah punya channel sendiri ya. Kita fasilitasi kameranya, kita fasilitasi, kemudian syutingnya kita fasilitasi. Jadi semua itu kita fasilitasi. Baik Bapak. Ini pun ketujuh Bapak terkait dengan peningkatan mutu. Jadi guru-guru ini kemungkinan tidak semua guru kan bisa menguasai. Maka dalam rangka untuk meningkatkan mutu siswa dan guru,
kira-kira kiat yang Bapak lakukan untuk meningkatkan dan dukungannya di bidang peningkatan mutu itu apa Pak dalam rangka digitalisasi pembelajaran? Jadi kalau Masih bersifat umum dia pembelajaran. iya, jadi kalau guru itu kita sudah datang sebelumnya, apa kalau kita datang siapa di antara teman-teman itu yang belum menguasai gitu. itu kita klasifikasikan. Jadi misalnya ada yang bisa ini tapi tidak bisa itu, nah itu yang kita sehingga nanti ke depan secara bertahap itu guru-guru ini itu kita bahkan latihan. Kita adakan sendiri di sini, kita bisa mendatangkan dari luar atau juga dari dalam sebagai pendampingan. Tapi sementara ini banyak yang dari dalam. Terpenuhi dari dalam sendiri ya sebagai seakan tutor sebaya gitu ya, sesama guru gitu ya. Dan sekarang dengan browsing dengan ke YouTube caranya kan banyak ya, bisa pulang sendiri. Jadi di sekolah juga memfasilitasi untuk bimbingan ya. Bimbingan kepada teman-teman yang ada yang nggak bisa, ada yang bisa sehingga saling membantu. Ada kiat lain Bapak untuk kalau yang guru, saya kira itu yang pertama karena yang paling baik. Kalau yang muda-muda sudah insya Allah sudah asik okay, sudah ya. Hanya pada guru-guru yang jadul iya. berusia lah gitu. Iya, jadi itu karena juga kadang-kadang mau diajak katanya kan nggak apa saya sudah tua. Sama Bapak, pokoknya tahu saja menghidupkan TV kan daripada malu di hadapan anak-anak. Menghidupkan TV tidak bisa misalnya itu nyambungkan tidak bisa. Padahal itu sudah anak sudah zamannya. Sudah zamannya. Zaman Gen Z. Jadi itu kemudian untuk siswa sebenarnya kita juga fasilitasi. Jadi kita kan ada komputer yang sudah mengkomputer. Jadi itu sudah hampir di sini tiap hari pakai masa besok jadi kegiatan ekstra jadi ada nama itu. Bahkan yang ambil ekstrakurikuler keterampilannya pakai multimedia, dia juga ekstrakurikulernya ambil juga teknik informatikanya. Dan sekarang kita magangkan Pak. Gitu. Dalam waktu dekat kita magangkan. Jadi untuk anak-anak itu biar ya lebih senang lah nanti dan bisa mengaplikasikan itu pengetahuannya. Betul. Ini Bapak dalam rangka juga dukungan terkait dengan program digitalisasi pembelajaran ini. Kalau dari TU sendiri Bapak, kira-kira dukungannya kepada program digitalisasi ini seperti apa? Ya, saya terus terang. Kan Indo kan yang namanya, kan Indo ada di pegawai. Jadi begini Bapak. Jadi saya apa adanya ya. Jadi tenaga di Mansumenep itu ada 39. Wow, kenapa administrasinya ya, 39. Tapi perlu diketahui bahwa itu rata-rata bukannya masih banyak yang karena barusan ada di P3K. Jadi terekrut dari P3K. Sehingga kita juga punya PR di situ. Dari sekian dari 39 orang itu kan yang hanya fasih IT itu tidak nyampe 50%. Jadi katakan kita berat. Tapi di kantor kami sudah pelayannya sudah bisa online. Online semua ya? Iya. Jadi konsultan sudah melalui WA Center, bisa melalui aplikasi EPTSP kita. Jadi ada EPTSP namanya. Ada EPTSP. Jadi kalau misalnya Bapak dari rumah itu mau bikin surat, tapi tidak mau ke sini, jadi cukup buka EPTSP Mansumenep, kemudian ketik nama dan keperluannya apa, kemudian kirim di sini. Sini langsung kita klik TTE, kirim lagi, sana tinggal download, selesai. Jadi harus lebih cepat lah ya. Jadi ini sudah kesana ya. Kalau misalnya tidak bisa karena orang tuanya misalnya mungkin tidak tahu pakai itu, bisa pakai WA Center. Jadi kira apa? Ini saya buatkan ini. Jadi sudah. Jadi sini sudah mengendalikan itu Pak, pelaksanaan pelayanan. Ya cuma tinggal yang sekian orang banyak ini yang kita nanti artinya kegiatan administrasi sudah digital gitu ya. Yang urusan yang belum tahu kan ngikuti. Nah nanti itu kita training juga itu. Ini kalau dari dukungan Bapak dalam rangka suksesi digitalisasi pembelajaran ini,
Di bidang keuangan kira-kira ada di Pak kita, di Pak Man Sumenep, apakah memang mengalokasikan terkait dengan biaya internetnya atau pemeliharaan atau pembelian dan sebagainya? Apakah memang ada dukungan secara real dari madrasah atau di Pak Jadi Man Sumenep? kita memang mengadakan program digitalisasi ini karena termasuk itu kan amanah dari pemerintah, termasuk program kami transportasi. Jadi digitalisasi itu di sini sudah tiap tahun kita anggarkan. Seperti pengadaan televisi atau papan televisi interaktif, itu tiap tahun kita anggarkan. Kayaknya Videotron juga udah sudah ada. Luar biasa. Jadi sebenarnya itulah tantangan kita. Jadi ke depan kita semua biar kelas semuanya sampai sekarang terus terang untuk sampai 2020 kita masih kelas yang terhubungkan dengan ada sarana televisinya yang kita tampilkan di kelas itu sebanyak 21 kelas. Sedangkan 2 itu sudah kelas dengan papan interaktif. Ya. Nah, jadi sudah ada 23. Jadi untuk tahun depan kita akan ada pemenuhan itu untuk melengkapi semua kebutuhan. Ya, berarti ada anggaran nyata setiap bulannya. Internetnya bayar berapa kira-kira, Pak? Internetnya itu bayarnya. Iya, tapi tetap kan bayar. Kalau nggak bayar kan nggak mungkin. Tetap ada anggaran. 500 lebih, 1 juta lebih. 1 juta lebih ya. Itu untuk sewa, untuk bayar internetnya saja, itu jaringannya. Ya. Mungkin hosting punya sendiri, Bapak tahu untuk hosting? Sewa ya. Kita punya sendiri, Pak. Ya apa sewa. Itu kan sewa itu kan bayar, Pak. Iya. Jadi yang penting dialokasikan lah itu. Ya, maksud kami nanti sebagai bukti ada foto kopi, nanti kita foto bahwa 1 bulannya sekian hanya biaya ya, dukungan itu, Bapak. Kemudian ini Pak Kepala. Sekarang ini kan sudah masuk dikenal dengan namanya era revolusi industri 4.0 atau sudah masuk kepada society 5.0 ya. Ini berdigitalisasi di bidang mata pelajaran Al-Quran hadis. Nah, ini kebijakan Bapak seperti apa? Kan sudah samanya sudah seperti ini, kan sudah masuk kepada pembelajaran Al-Quran hadis itu sendiri. Kira-kira Bapak punya kebijakan tertentu enggak berkaitan dengan digitalisasi pembelajaran Al-Quran hadis di era seperti sekarang ini? Kira-kira menurut pendapat Bapak seperti apa? Jadi di mata pelajaran Al-Quran hadis sebenarnya tidak jauh berbeda dengan mata pelajaran yang lain. Tapi karena Al-Quran hadis ini lalu di digital sekarang di media-media yang sekarang banyak, baik dari YouTube maupun dari TikTok dari Facebook. Iya. Jadi itu kita kalau pembelajaran itu kita masa pertama adalah gurunya, guru yang kita motivasi agar pemanfaatan digital IT dalam pembelajaran itu betul diserahkan. Ya, ini nanti gini Pak, yang satu ini kami hanya butuh tanggapan menanggapi perkembangan era yang seperti sekarang. Anak sudah Gen Z, sudah zaman-zaman sekarang sudah seperti itu. Nah, menanggapi hal yang seperti ini terkait dengan mata pelajaran hadis, kan orang sering bicara gini Pak. Apa Al-Quran hadis? Ya, hanya Al-Quran kan, yang ngajarkan sudah bisa. Tapi kan kadang-kala sekarang ini madrasah itu menjadi agent of change ya, sumber perubahan. Artinya kalau kita sendiri di madrasah tetap tidak memberikan gambaran yang nyata terkait dengan digitalisasi ini, maka kemungkinan mata pelajaran Al-Quran akan termarginalkan kan gitu. Nah, nanti ada pertanyaan terkait dengan kesiapan, Pak. Ini hanya visioner Bapak sebagai kepala madrasah menghadapi era seperti ini, kira-kira match enggak program digitalisasi itu kepada mata pelajaran Al-Quran hadis dengan era revolusi 4.0 atau society 5.0. Saya kira selaras Pak. Karena begini, kalau dulu sekarang anak-anak sudah banyak yang sudah betul sekali dengan menggunakan HP. Tapi yang dilihat belum tentu pada rumah.
Dia tidak tahu bahwa Quran juga bisa dieksplorasi melalui kitab itu. Iya. Nah, ini yang makanya saya katakan dari guru pembimbing untuk bisa mengarahkan. Sehingga HP itu tidak hanya dimanfaatkan untuk hal-hal yang biasa, tapi di situ juga bisa. Jadi artinya tingkat pemahaman Quran, tingkat pemahaman hadis, saya kira sudah banyak. Karena Al-Quran di kita ada, hadis di kita juga ada sebagai sumber. Jadi mereka sudah tidak dibingungkan cari cerita mana, kita di sana sudah ada. Sehingga Anda ini tahu nggak informasi bahwa di kitab sudah ada, jangan-jangan cari yang lain kan begitu. Tapi dengan adanya masuknya digital ke dalam pembelajaran hadis ini lebih bagi anak Gen Z sekarang banyak yang tidak mengenal Qurannya, tapi cuma belajar seperti yang ngaji hilangkan itu. Padahal di situ juga sudah ada sumber ilmu pengetahuannya, di situ juga ada. Nah ini yang kita arahkan anak-anak supaya HP Android yang dimiliki, laptop yang tidak digunakan hanya untuk itu saja, tapi ini juga harus mewarnai. Karena ini penting. Jadi sudah kita banyak kan murid-murid kita, wah HP di jalan dia sambil baca Quran, kadang-kadang dia baca itu. Ini kan sudah ada nilai trans positif. Kalau dulu kan gendis, tapi sudah ada itu. Jadi arah-arah itu sudah kita manfaatkan. Nah, kesiapannya Pak, kesiapan Bapak selaku kepala madrasah terkait dengan persiapan digitalisasi pembelajaran Al-Quran hadis itu seperti apa Pak? Kesiapan baik dari SDM, adanya prasarana yang saat sekarang ya sekarang kami terus terang kalau guru Quran hadisnya sudah dan juga usia berapa Pak? Bapak ibu Quran hadis? Quran hadis ini kalau dari usia yang paling masih 30-an lah, ya masa-masa orang sekarang dengan murid-muridnya ya. Ada juga yang jadul-jadul juga ada, tapi jadi saya kira itu. Ya. Terakhir Pak, dalam rangka ini gambaran dari perencanaan, menurut Bapak sebagai kepala madrasah, bagaimana perencanaan integrasi teknologinya digital itu dalam pembelajaran digitalisasi Al-Quran hadis? Integrasinya Bapak punya gambaran seperti apa? Saya sebenarnya begini Bapak, jadi di televisi atau diangkat, ya televisi terpasang di kelas semuanya, itu sudah ada file untuk Quran hadis, bahkan PPT-nya juga sudah ada. Jadi kuisisnya juga sudah ada, alat evaluasinya juga ada, media diskusinya juga ada melalui papan televisi. Sehingga anak-anak sudah tidak perlu buku, dan kita sediakan buku digitalnya di sana. Jadi ke depan nanti kita ingin semua kelas itu sudah ada. Karena sudah targetnya ya. Insya Allah 2027 kita sudah selesai. Luar biasa. 39 kelas ya. Iya, tinggal sekarang adalah guru-guru yang senior ini yang juga mau pensiun juga perlu diregenerasi juga. Sekarang sudah masuk dalam pelaksanaan Bapak. Ini poin kedua. Poin kedua ini kita mohon penjelasan terkait dengan pelaksanaan di lapangan atau di kelas. Iya. Di kelas ya. Bagaimana pelaksanaan digitalisasi pembelajaran hadis di madrasah Bapak? Ini langsung kepada gambaran mungkin Bapak mengevaluasi atau melihat kenyataan nanti di lapangan. Bapak sendiri guru apa dulu Bapak? Mohon izin. Saya guru kimia Pak. Guru kimia. Iya. Kan berarti kan namanya seorang kepala itu kan bisa menguasai semuanya. Artinya suatu saat bisa lihat ke kelas dengan gambaran. Kalau digitalisasi, kalau kimia, lebih canggih banyak lah caranya. Tapi kalau Al-Quran hadis ini pelaksanaan kira-kira pelaksanaan digitalisasi di kelas gambarnya seperti apa? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi Bapak. Jadi pembelajaran Quran hadis sudah sendiri kan sudah dilaksanakan di sini. Tapi kita terkendala dari guru yang tidak. Ya, sebagian. Sekarang yang ada guru-gurunya yang Gen-Z yang disiapkan. Ya. Jadi itu untuk menjembatani itu Pak, kita menghidupkan NGPPH. Itu sesama guru kiai, ya tidak hanya Quran hadis saja. Jadi PAI itu kan NGP-nya jalan ya. Setiap satu bulan berapa kali Pak? Satu kali. Nah, setiap hari Sabtu. Itu pun terkendala kalau sudah liburan. Iya. Liburan
panjang itu. Jadi itu tiap kelas pembelajaran Quran hadis itu sudah diarahkan. Iya. Utamanya sekarang ini yang ada televisinya itu sudah dan apakah itu PPT-nya yang dimaksud apa itunya. Nah, nanti ke depan 2020 semua pembelajaran yang berbasis apa yang berhubungan dengan Quran hadis sudah dalam satu file folder di televisi sudah ada. Jika tidak klik sudah muncul. Itu anak dengan guru sudah melaksanakan pelajaran secara digital gitu. Ya, tapi sebagian Pak. Sebagaimana saya sebutkan tadi, jadi tidak semuanya guru yang. Tapi kalau guru-guru yang sudah jensen itu sudah bisa Pak. Bisa, Itu ya. Baik. Yang nomor 2 Pak dalam pelaksanaan Bapak, gimana cara mengawasi kegiatan digitalisasi, cara pengawasannya? Mudah Pak. Kami sebenarnya nomor 1 bisa tanya anak langsung. Ya, bisa tanya anak langsung. Yang kedua kita bisa pantau melalui CCTV-nya. CCTV tiap kelas ada. Tiap kelas ada. Oh, ada lagi Pak untuk mengawasi sistem pengawasannya? Cukup dengan itu Pak. Sehingga nanti kalau sudah masukan dari siswa itu sudah baik ya kita fokus kepada gurunya. Lalu ada kekurangan baru kita perbaiki bersama. Bagaimana Mbak IT yang sudah ada disediakan itu betul-betul dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Baik, nah, luar biasa Bapak. Yang ketiga Bapak, kira-kira dukungan Bapak sebagai kepala madrasah kepada guru yang sudah melaksanakan program digitalisasi, ada semacam reward atau ada dukungan seperti apa Bapak? Ya saya sebenarnya sampai sekarang reward belum Pak. Belum, ya. Tapi kami memberikan support ya. Support dulu, Ya. terus tetap melaksanakan. Ya suatu saat nanti ada program karena di setting juga reward itu diperlukan Pak ternyata. Iya, Jadi iya. insya Allah ini Punishment juga dibutuhkan. Makanya reward untuk pembelajaran seperti ini, kalau yang betul-betul istiqomah, konsisten menggunakan IT dalam proses pembelajaran, baik dari perencanaan, pelaksanaan, penilaian, ya, kemudian pelatihan-pelatihannya itu konsisten, itu kan reward. Ya mungkin satu kalau misalnya bagi guru-guru yang tidak bisa menggunakan itu kita punishment-nya bukan punishment apa, tapi punishment untuk dibimbing, Ya. ditrainingkan lah istilahnya supaya paham itu. Jadi bisa jadi kan sekarang seperti itu. Tapi kalau muatan atau kontes materi, beliau kan sudah tidak diragukan, sudah pasti menguasai. Tapi bagaimana cara penyampaian menggunakan materi namanya perangkat digital itu kan tidak semuanya orang bisa. Guru itu. Kalau respon guru Pak, selama panjenengan tahu guru mata pelajaran hadis, kira-kira setelah diterapkan kegiatan pembelajaran digitalisasi pada makro Al-Quran hadis, kira-kira respon guru Al-Quran hadisnya seperti apa setelah pembelajaran? Begini, karena dengan adanya media yang sudah kita berikan, jadi kita ini tanggapannya positif. Karena ya sebagaimana saya sampaikan ini, bagi guru-guru yang gadget ini mengajarnya lebih enjoy. Kalau Quran hadis sendiri ada berapa barangkali bisa? Guru Quran hadis tiga orang ya? 3 orang. Empat orang kan ya? Dari 4 itu apa semuanya sudah paham digital Quran hadis? Kalau yang gadget paham. Satu yang saya tua sahabat yang paling hanya 1 orang. Pak Sugianto, ya itu, ya belum. Yang maksud saya itu gaya paknya itu. Responnya seperti apa? Maksud gambar anak kan sudah zamannya sudah seperti ini. Ketika kita menjumpai sesuatu, nah, anak respon gurunya sendiri seperti apa, Bapak? Jadi itu yang saya ingin ketahui. Adanya itu. Iya, sebenarnya beliau itu Pak kesulitan. Sebagian ya. Iya, kalau yang saya sebutkan tadi dari sekian orang 4 orang itu, 1 orang ini. Katakan hanya 3, berarti kan 2/3-nya ya sudah. Yang respon 2/3-nya seperti apa? Ya itu sudah bagus. Mendukung lah. Apa lebih enjoy tadi, waktu juga lebih efisien, sehingga lebih banyak mengevaluasi, memberikan evaluasi, penilaian dengan bermacam-macam cara
variasi tapi masih dalam kapasitas bentuk digital. Jadi benar. Ya, gambaran Pak, ini kepada guru. Kalau respon murid kira-kira seperti apa Pak? Nah ini kalau murid saya terus terang masih belum, tapi insya Allah cukup bagus juga. Karena kalau melihat dari Zaman dari sekarang. zaman sekarang, kalau menggunakan itu kan sesuatu yang lain. Tapi ternyata Pak, saya sampaikan, ini tidak hanya kepada Quran hadis yang saya tahu. Di setiap pembelajaran yang lain, kalau sudah menggunakan IPD, anak-anak memang lebih menarik. Lebih menarik ya? Lebih menarik. Responnya Bagus. bagus. Iya. Bahkan guru yang tidak tahu lebih tahu anaknya. Oh gitu ya. Iya. Harus belajar ke Kalau anak. anak juga. Artinya anak dengan program digitalisasi lebih responsif daripada tidak betul. gitu ya. Iya. Nah, pengalaman kami, televisi saja belum dioperasionalkan waktu liburan, anak-anak itu sudah bisa coba-coba sendiri, Oh, Pak. gitu. Jadi Iya, gurunya belum coba. Ya. Nah, kira-kira Bapak bagaimana sistem pembelajaran digitalisasi pembelajaran hadis ini dapat meningkatkan prestasi peserta didik enggak? Kalau persepsi saya, Pak ya, karena yang tahu nanti kan. Ya, ini kan hanya pandangan dari seorang kepala. Ya. Pandangan dari seorang kepala. Kalau saya, karena mengapa saya getol sekali ingin semua pembelajaran itu sudah berbasis digital semua. Itu ya, jadi itu karena persepsi saya itu pasti akan meningkatkan prestasi. Bagaimana sesuatu yang menarik justru tidak menghasilkan yang lebih baik. Ya, pasti ya. Iya. Jadi dapat diprediksi ya. Baik, sekarang sudah poin ketiga Pak. Terima kasih sudah 2 poin Ya. baru masuk. Yang poin terakhir ini berkaitan dengan dampak Ya. dan kendala. Secara spesifikasi Pak, secara spesifikasi terkait dengan pelaksanaan itu, menurut pengamatan Bapak, bagaimana dampak pelaksanaan digitalisasi pembelajaran Al-Quran hadis, dampaknya itu terhadap prestasi peserta didik, berdampak positif apa negatif atau Berdampak tidak? positif, Bapak. Positif. Kenapa? Ya itu tadi. Kalau anak-anak aja dengan konten-konten yang lain bisa menarik, kemudian dia sebagai orang yang beragama Islam, masa tidak tertarik dengan konten yang sebenarnya mirip konten yang lain, tapi ini menjadi konten dengan Quran hadis. Sehingga mungkin banyak konten-konten Quran hadis yang ada di medsos, mainstream itu bisa saja itu kadang-kadang lepas dari perhatian. Tapi kalau di pendidikan itu bisa diarahkan sehingga awal tertariknya itu di situ. Nah, ini mengapa saya yakin bahwa dengan penerapan digitalisasi ini untuk Quran hadis ini akan lebih meningkatkan rasa ingin tahu anak, kecintaan anak terhadap Quran hadis. Sehingga itu berdampak kepada pribadi mereka. Oh ternyata meskipun itu tidak jadul ternyata. Jadi meskipun orang kan anggapan orang sekarang kalau nyantri, pesantren, belajar agama itu kan tradisional dianggapnya. Padahal setelah itu masih setelah masuk kan bisa digital juga gitu. Jadi konsep seperti itu dah. Iya. Kalau dari motivasi belajar siswa, apakah dengan berdigital itu melahirkan motivasi baru atau tidak termotivasi kira-kira? Saya yakin termotivasi Pak, termotivasi. Kenapa saya katakan seperti saya katakan tadi? Kita sekarang punya seorang guru itu nanti selain mendidik dan lebih mengarahkan bagaimana dampak penggunaan medsos, media digital kalau disalahgunakan malah digunakan untuk hal yang misalnya hanya sifat hiburan. Tapi kalau dia akan bisa diimbangi dengan pemanfaatan medsos dan media digital yang berhubungan dengan Quran hadis, itu lebih bagus, lebih positif. Ya, berarti anak rata-rata dengan adanya digital itu termotivasi belajar lebih tinggi. Biasanya kalau anak manual atau konvensional kan mendengar ceramah begini kan malas. Nah, dengan adanya digital mungkin anak belum ditanya sudah tahu Pak. Sudah tahu Bapak lebih suka pasti motivasi. Yang ketiga Bapak, ini setelah anak melaksanakan pembelajaran digital pembelajaran Al-Quran hadis. Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran Al-Quran hadis itu
kan di dalamnya penuh dengan nilai-nilai sikap, tata krama, kemudian juga berkaitan juga dengan keterampilan spiritualnya. Kami di sini ingin untuk mengetahui apakah dengan pelaksanaan digitalisasi dapat meningkatkan praktek spiritual, sholat, baca Quran, apa lebih menyenangkan dengan pelajaran setelah mengikuti pembelajaran atau nanti lebih suka untuk melaksanakan ibadah apa enggak terpengaruh ke sana, ada praktek, maksudnya praktek pengamalan ibadah, pengamalan ibadahnya itu kira-kira ada dampak positif mengarah kepada yang lebih suka dalam berpraktek atau enggak dengan kegiatan digital. Jadi begini Pak, jadi dulu kita nggak pakai digital ya, jadi kita biasa-biasa saja. Tapi setelah media mainstream sudah banyak yang digitalisasi itu ternyata kita sudah mencoba melaksanakan itu tingkat praktek kesadaran beribadahnya juga sudah ada peningkatan. Oh dulu udah, tapi ini dengan malas ya anak ya, setelah ada digitalnya mereka dikir bisa lihat gitu ya. Iya. Jadi anak-anak kan begini Pak, kalau dulu sudah praktek sholat, tapi kan anak dulu itu praktek sholat, setelah sholat itu pada waktu HP dipegang, tapi yang dilihat kan bukan Quran. Tapi sekarang iya kan lain, tapi kalau sekarang itu Quran, mungkin setelah sholat terus dibuka, digitalnya kayak digital. Jadi ada perubahan-perubahan kan. Jadi banyak murid-murid saya di sini yang setelah sholat itu kan, jadi bukan HP betul, tapi ya yang dibuka itu tuh. Ya, baik Pak. Pelajaran agama lah gitu lah, tidak Quran nanti. Praktek mendukung ya praktek pelaksanaan. Kalau dari segi kualitas pembelajaran, ini bukan kuantitas belajar, tapi kualitas dengan adanya digitalisasi pembelajaran itu berdampak enggak kepada kualitas pembelajaran siswa? Ya, jadi begini, kalau kualitas Bapak, kita kan istilahnya secara umum saja ya, karena tidak kualitas. Jadi kualitas itu sebenarnya faktor pendukung terbaik. Dari guru yang ada, medianya, media digitalnya, dan siswanya. Nah, kalau guru itu bisa memanfaatkan media digital untuk menyampaikan pembelajaran kepada siswa dan itu menarik, lebih menarik, karena sudah pakai media digital, saya kira ini akan baik. Kualitas pembelajaran yang baik. Nah, jadi sementara ini yang kita rasakan di sini. Kalau kita menjadikan, kita tidak bisa mengeneralisasi karena ada sebagian kelas masih belum ada fasilitas itu. Jadi yang sudah diberi fasilitas itu justru ada peningkatan lebih baik. Bukan berarti yang tidak ada tidak baik. Nah, kenapa? Karena kita digital yang sekarang kita pakai selain yang sudah dipatenkan di kelas ada televisi, ada internet. Untuk kelas-kelas yang ada kita hanya menggunakan LCD proyektor. Jadi untuk mendukung aja. Sekarang masuk setelah pelaksanaan itu sudah selesai, sudah dari segi praktek, kualitas pembelajaran, motivasi, prestasi ini mendukungnya, yang melaksanakan pembelajaran digital rata mendukung Pak kan? Sekarang kendala apa saja Pak yang dihadapi pelaksanaan digitalisasi pembelajaran apa? Kendala yang pertama kita memang keterbatasan anggaran. Karena kita tidak hanya apanya di kelasnya saja, tapi kita juga di sarana layanannya juga, atau kita juga bisa bagi kegiatan itu. Kadang-kadang dari anggaran kita hanya artinya skala prioritas. Kemudian yang kedua, kendala kita dari selain anggaran banyaknya media digital kita itu yang sudah rusak. Jadi yang perlu diupdate. Sudah perangkatnya. Perangkatnya itu banyak yang sudah rusak. Itu sudah perlu diupdate. Yang kedua kendala kita itu adalah yaitu tadi dari guru. Guru ya masih kadang-kadang masih aras-aras untuk menggunakan perangkat. Tiga ya. Pertama anggaran, yang kemudian dari perangkatnya sudah ada yang jadul dan sudah kemudian tiga masalah dulu. Ya.
Mungkin solusinya seperti apa Pak dari 3 hal ini? Kalau yang Anggaran misalnya. anggaran kita tetap konsisten karena itu merupakan target kita 2020 harus digital semuanya. Artinya kalau semuanya sudah digital semua kita anggarkan. Ya, Jadi saya kekurangannya kemarin secara ya. step by step Pak ya. Iya, sedangkan yang usaha kita upgrade Pak, hampir jalan. Sekarang barusan sudah kena TKA, sudah banyak. Ya, Ya, berapa itu? sudah bilang berapa itu saya 100 lebih itu Pak. Gitu ya. Akhirnya kita beli kemarin yang bisa dipakai itu paling cuma 60 atau berapa itu TKA itu nuntut Pak. Nah, ke depan kita proyeksikan bahwa nanti di setiap kelas itu sudah televisi, maka laptop komputer yang ada dari komputer yang sudah tidak bisa mendukung program TKA-nya, kita lihatkan ke kelas-kelas tiap kelas itu dalam satu untuk sebagai melengkapi media pembelajaran nanti yang akan disampaikan. Iya. Itu nanti dia waktunya. Jadi kita Kendala kedua ya. Kalau kendala yang ketiga, jadi dulu tetap ada training. Training. Tidak satu dua kan kita training melalui MGB-nya. Ya. Karena MGB-nya kita buat secara bergiliran itu setiap hari Sabtu. Gitu ya. Iya. Ya, terus Dari jadwal itu ya. iya, nanti itu di tahun ajaran baru kita baru intensifkan karena baru yang sekali kan. Saya juga masih 6 bulan. Oh iya, ini sudah luar biasa. 6 bulan aja sudah nggak menguasai dengan luar biasa. Iya, jadi memang gitu. Jadi ya itu tadi sudah artinya digitalisasi sudah menjadi suatu keharusan. Terakhir Bapak, harapan Bapak sebagai Kepala Madrasah Aliyah Negeri Sumeneb terhadap digital pembelajaran Al-Quran ke depan seperti apa Pak? Saya menginginkan digitalisasi pembelajaran Al-Quran bahkan tidak hanya di Sumeneb. Ya. Tapi karena kita sebagai muslim, lembaga madrasah, maka digitalisasi Al-Quran itu sangat penting. Oleh karenanya kami berencana semua nanti kalau pun ada habis yang online belajar mungkin aplikasi atau apa gitu. Kemudian juga untuk tahapan perangkat dan semuanya yang bersifat online kita usahakan. Iya. Jadi apakah itu membuat aplikasi sendiri atau membeli, nanti kita fasilitasi. Iya. Agar Quran di situ betul-betul utamanya Al-Quran dan di situ betul-betul anak-anak itu bisa belajar dengan baik dan mengkasihkan juga harus jadi baik dan yang paling penting kecintaannya terhadap pelajaran Quran hadis itu yang perlu kita ingat. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan dengan sarana prasarana yang lebih dekat, kemudian konten dan media yang kita belajar lebih baik, itu kita harapkan kecintaan anak terhadap Quran hadis itu lebih berlipat. Dan tidak lain prestasi juga akan. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Saya selaku mahasiswa S3 menyelesaikan disertasi ini. Semoga jawaban Bapak sangat bermanfaat pada kami untuk meneliti kegiatan digital yang memang sudah menjadi kebutuhan kita bersama seluruh kepala eman se-Wilker Madura. Jawaban Bapak akan kami pakai untuk meneliti, membandingkan dengan digital yang lainnya sehingga ada menu yang bagus. Digitalisasi seperti apa yang bisa diambil untuk madrasah-madrasah aliyah se-Wilker Madura. Terima kasih, mudah-mudahan Bapak sehat selalu, sukses, lahir batin. Saya ucapkan terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam. Kalau masih ada informasi yang masih dibutuhkan nanti, kami siap untuk. Oke, siap Pak. Iya, ada beberapa hal yang mungkin ada yang ketinggalan. Terima kasih Bapak. Baik. Ya.